Sobat Indio Malang, kembali lagi di Mirror Mindi Bagi Horor. Baik, jadi di episode kali ini kita akan membahas kasus kematian yang sangat viral di sosial media. Kasus ini banyak menjadi perhatian masyarakat karena banyak kejanggalan di dalamnya. Mungkin Kak Fanya bisa memberitahu kasus ini dialami oleh siapa sih? Jadi kasus ini itu kasus kematian dari aktris cantik Thailand yang bernama Teng Monida. Nah, Teng Monida ini sudah 24 tahun berkarir di industri film Thailand dan sudah membintangi kurang lebih 38 film. Jadi lumayan terkenal ya. Cukup dia ya. Terkenal ya Kak ya. Teng Monida ini meninggal secara mengenaskan di sungai besar di provinsi Nonthaburi, Thailand pada tanggal 24 Februari. Iya, tapi jasadnya ini ditemukannya baru tanggal 26 Februari loh. Jadi lumayan lama ya. Lumayan juga ya. Selama 2 hari baru ditemukan. Iya, benar. Nah, mungkin kita langsung saja membahas kronologi dan kejanggalan-kejanggalan yang menyelimuti kematian Teng Monida yang akhirnya menyebabkan viral di sosial media. Jadi menurut sumber yang kita baca, Teng Monida ini lagi jalan-jalan pergi sama 5 temennya naik speedboat gitu. Yang pertama itu Getik, Sen, Job, Por sama Robert. Yang Getik ini manajernya, terus Sen itu sahabatnya, Por itu pemilik speedboat, Job itu temannya juga, dan Robert adalah yang mengemudikan speedboatnya gitu. Jadi pertamanya itu sekitar jam 10 malam dia itu ingin buang air kecil gitu di kapalnya. Cuma di kapalnya ini kamar mandinya katanya rusak. Akhirnya dia itu ke belakang speedboat untuk buang air kecil. Jadi dia sambil megang kaki temennya, terus dia katanya buang air kecil gitu. Bisa gitu ya. Makanya itu. Terus dia itu kan dia nggak pakai pelampung ya kata manajernya. Nah dia tuh nggak pakai pelampung katanya karena dia pengen foto pakai baju renangnya. Jadi dia nggak pakai pelampung waktu itu. Gitu. Itu pakai baju yang warna pink itu. Iya, yang pink itu yang terakhir. Viral juga itu ya, videonya pakai Iya, story-nya ya, yang story temennya tuh. Tapi itu katanya waktu video di bootnya itu pakai baju itu dia kayak ngasih tanda-tanda kalau sedang bahaya. Oh, yang gitu loh, yang mainin rambut itu ya? Itu katanya memberikan suatu tanda dan mukanya itu kayak gak semangat, kayak udah kelihatan gitu iya, ya. Udah kelihatan. Nah, mungkin nanti kita kasih tahu ya videonya tuh. Iya, jadi itu terus akhirnya dia katanya kepleset, terus temen-temennya itu yang katanya yang megang itu lagi yang dipegang kakinya si Sen itu lagi main HP katanya. Jadi dia tuh nggak ngeh gitu loh kayak temennya kepleset. Aneh ya? Gimana tuh? Agak aneh sih. Kan kayak udah tahu itu temennya pegang kayak gini ya teman-teman. Masa malah mainan HP kan nggak masuk akal. Nah, itu. Gitu loh. Ya. Terus yang si Getik ini katanya lagi lihat-lihat pemandangan, jadi dia nggak lihat kalau si Tengmo itu lagi kepreset gitu. Terus akhirnya waktu teman-temannya sadar kalau Tengmo jatuh itu mereka mau nolongin sendiri gitu, belum manggil siapa-siapa. Jadi kayak mereka bukan berenang ya. Mau nolongin Tengmonya sendiri tapi ternyata nggak bisa. Baru jam 11-an mereka itu telepon rescuer gitu, kayak tim SAR-nya di sana gitu mungkin. Terus sekitar jam 12 kurang tim penyelamatnya itu baru datang dan menyisir tempat di situ, tapi nggak menemukan siapa-siapa. Terus ada polisi juga yang nelponin 5 temennya ini, tapi 5 temennya ini udah nggak ada di TKP gitu. Tiba-tiba kabur gitu, nggak ada. Oh, jadi itu berarti teman-temannya sempat menghubungi setelah kejadian itu. Iya, tapi mereka nggak ada, udah habis diteleponin sama polisi, mungkin minta keterangan atau gimana ya polisinya. Itu mereka udah nggak ada. Gimana sih? Gemes juga ya, kayak dia ngubungin ini ada kecelakaan tapi yang mereka kabur. Polisinya datang, tapi mereka nggak ada. Terus maksudnya apa gitu loh? Itu makanya itu. Nah, tapi kan juga dengar-dengar si Tengmo ini sebenarnya bisa berenang tapi kok tetep tenggelam gitu ya. Nah, ya itu makanya banyak yang janggal kan dari kasus itu ini. Ya, satu kejanggalannya itu. Iya, terus setelah dicari-cari selama 38 jam baru ketemu 300 meter dari tempat kejadian. Jadi agak jauh. Yang nemuin itu kakaknya sendiri, kakak cowoknya sendiri gitu. Tapi jasadnya udah kayak akhirnya diotopsi kan? Iya. Tapi kayak bukan pure tenggelam gitu. Iya, aku udah lihat itu matanya, ya ampun. Kayaknya nggak bisa ditampilin sih guys. Bisa ditampilin sih. Matanya itu di mata sama di lehernya sama
kaki apa di pahanya itu ada kayak Luka, bekas luka gitu, matanya tuh kayak ditonjok gitu loh. Oh, jadi kayak bukan pure tenggelam aja Enggak, gitu. kalau logikanya tenggelam mungkin warnanya beda kan karena kedinginan jadi Iya. warna ungu gitu ya. Itu enggak, matanya kayak ditonjok bengkak kayak gini, terus mulutnya juga. Terus di sini kayak ada goresan gitu habis tekuk gitu. Kayak oh my god, ini bukan tenggelam. Kayak ini bukan udah tenggelam bener, ya? Kayaknya diapain dulu Baru dibuang gitu kan. kayak gitu sih. Nah, ada kejanggalan lain juga nih dari Manajer. manajernya dan sahabatnya Sen ini. Jadi yang pertama dari Getik itu, pertama yang tadi ya, dia bilang Tengmo itu nggak mau pakai pelampung karena dia mau foto. Jadi kayak ya mungkin dia pembelaan atau gimana juga nggak tahu ya. Jadi dia bilangnya, oh dia nggak pakai pelampung karena dia mau foto, tapi terus dia tenggelam nggak bisa renang. Padahal aslinya dia bisa renang. Dia bisa renang. Nah gitu. Terus waktu habis kejadian, jadi waktu itu ibunya Tengmo tuh tanya ke Getik, kenapa kamu nggak nolongin Tengmo gitu kan? Dia jawab, dia ngaku dia nggak bisa renang. Tapi ternyata netizen tuh nemu di IG-nya ternyata dia bisa renang. Tuh gitu. kan emang jejak digital tuh nggak semudah itu netizen tuh pinter. Netizen apalagi netizen Indonesia lah. Nyari-nyari ternyata dia kok bisa renang, kenapa dia nggak dia nggak nolongin gitu kan. Iya. Habis itu ada juga dia tuh kayak press conference gitu kan. Terus dia ditanyain wartawan, kenapa waktu kejadian juga nggak nelpon keluarga gitu kan. Iya. Terus maksudnya kayak ibunya gitu-gitu nggak ditelepon sama Getik. Terus dia bilang, ya kan ibunya bukan scuba diver, kenapa saya telepon? Terus kayak loh, kan keluarganya. Oh my god, iya. Ya, Kenapa nggak ditelepon? Makanya masa keluarganya harus diver dulu baru ditelepon kan ya nggak mungkin. Kan namanya juga anaknya tenggelam, masa nggak ditelepon gitu kan. Habis itu di saat wawancara itu dia juga kayak santai dan nggak kayak merefleksikan dia tuh habis kehilangan sahabatnya gitu kan. Walaupun dia manajer, tapi kan dia parah lu. dia kan selalu bareng sama Tengmo kan. Gitu. Nah iya, yang aku lihat juga itu di rekaman CCTV si Tengmo kalau nggak sisan tuh malah benerin rambut gitu loh. Si siapa? Bukan Tengmo, Getiknya udah tahu kehilangan Tengmonya tenggelam. Nah itu dia malah HP-an gitu loh guys, kayak benerin Kayak nggak rambut. peduli gitu Iya, ya? kayak tenang. Oh, udah tahu temennya tenggelam kayak sahabatnya sendiri. Parah lu. Aneh ya. Nanti kita cari deh videonya itu. Bener-bener. Habis itu yang wawancara yang sama juga di konferensi pers itu, dia tuh ditanyain sama wartawan kan, kamu pergi dari situ jam berapa gitu kan, jam 3 gitu kan. Padahal ada rekaman CCTV bahwa jam 1 mereka semua udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah kabur tuh tadi. Oh, berarti pas penyelidikan itu kan. Pas udah setelah datang nelpon. polisi, udah datang orang-orang itu, mereka udah kabur berlima gitu. Nah, Terus dia bilang kenapa dia nggak cari Tengmo karena dia udah berdoa buat Tengmo. Aduh, gimana sih? Aneh ya? Itu udah aneh. Dia tuh kayaknya udah ketakutan gitu loh. Kalau Makanya. orang nggak salah itu ya tenang aja gitu. Iya, Maksudnya paniknya itu paniknya hari ini gimana? Iya, bukan gitu. panik kabur ya. Bukan panik kabur gitu. Udah kelihatan sih. Terus kan setelah yang mereka kabur itu, mereka berlima sama-sama 24 jam nggak bisa dihubungin. Itu Ingin semua, jadi nggak ada yang bisa jejak. kayak laptop. HP-nya itu mati semua katanya. Parah. Habis itu pihak kepolisian itu jadinya curiga. Jadi Iyalah. curiganya takutnya mereka berlima ini kayak nyamain cerita, ngerti gak? Jadi bohong tapi Iya. nyamain gitu. Jadi nanti kamu bilangnya ini, bilangnya gitu. Iya bener. Kayaknya waktu yang nyari malam-malam dari CCTV atau foto itu apa sih Getik ya nggak sih Getik sama temennya 2 cowok itu ditanya yang tadi arah itu ya? Iya Tengmo jatuh di mana kayak gitu kan. Terus Mereka nunjuknya beda semua. nunjukin beda semua. Aduh, nggak tahu itu yang bener yang mana. Makanya. Terus dia juga waktu kabur itu dia kaburnya bawa mobil Tengmo sama HP. Parah. Nah, HP Tengmo ini kata polisi habis kayak udah 24 jam tuh kan ketemu. Akhirnya di HP-nya itu kayak chat-chatnya tuh banyak yang dihapus gitu loh. Kayak nggak tahu bukti-bukti apa yang dihapus juga nggak tahu ya. Iya, sulit tuh. Soalnya juga manajer kan pasti tahu. Ya gitu. tahu semuanya kan pasti. Kayak gitu-gitu. Terus kenapa netizen itu juga curiga ya sama Getik, karena Getik ini bergantung kehidupannya semua sama Tengmo. Jadi dia tinggal sama Tengmo, terus pakai baju Tengmo, mobilnya juga punya Tengmo. Pokoknya semua itu punya Tengmo gitu. Karena mungkin manajernya juga ya. Jadi kayak punya akses gitu buat ke semuanya. Bahkan anaknya Getik ini diadopsi sama Tengmo. Oh my god, Nah, jahat banget loh. Di situ jadi kayak
karena diadopsi, asuransinya Tengmo ini juga atas nama anaknya Getik. Nah, itu dia. Itu kayaknya. Kalau ada apa-apa sama Tengmo, hartanya ini pasti jatuh ke anaknya. Dan karena anaknya masih di bawah umur, jadi yang manage hartanya ibunya. Ya ampun guys, ternyata nggak di sinetron aja. Ini real, nyata ini. Makanya itu. Aduh, sedih sih ini. Terus yang kedua, kejanggalan dari sahabatnya yang Sen tuh yang cewek satunya. Oke. Sahabatnya. Kan dia yang digandoli kan lagi. Dia apa ya? Dipegangi kakinya. Iya, kakinya dipegang sama Tengmo waktu dia buang air kecil. Nah, waktu katanya kan dia kan HP-an. Habis itu waktu katanya si Tengmo ini jatuh, dia tuh kayak aduh udah jauh nih, terus kayak mikirnya kayak biar kapal lain aja yang numpangi. Ya aneh dong, itu tengah malam loh. Maksudnya ya mungkin ada lah posibilitas, tapi kan kecil banget kan. Iyalah, itu jam berapa? Jam 10. Iya, jam 11-an gitu. 10-11an kan. Kok bisa-bisanya ini ya guys ya, temen lo jatuh terus kayak ya udah wis biar ditumpangin orang lain. Ya aneh dong. Nggak mungkin kalau beneran. Walaupun jatuh kan bisa kapalnya balik kan, maksudnya ada muter balik atau gimana kan harusnya bisa kayak kan? gitu. Atau dia berenang pakai pelampung atau dilemparin pelampung kan bisa kan? Bisa. Aneh kan? Nggak masuk akal sih itu. Bahkan ya beberapa hari setelah Tengmo ini yang menghilang itu dan jasadnya ditemukan, sahabatnya yang Sen itu live IG, terus kayaknya jawab netizen gitu kan. Sempet-sempetnya ya eksis. Makanya itu. Nah, dia tuh jawabin pertanyaan netizen kan. Terus dia tuh bilang, dia tadi yang Tengmo itu terlalu jauh, nggak bisa digapai. Terus akhirnya yang dia ya udah nunggu kapal yang lain aja itu tadi. Gila lu. Terus dia tuh di live-nya sama netizen diperhatiin kayak kelihatannya kayak ketawa-ketawa gitu, kayak nggak ada sedih-sedihnya juga, sama kayak Getik tadi yang di konferensi pers itu juga. Kok bisa-bisanya nggak ada takut-takutnya ya dia, padahal membunuh orang gitu loh ya. Misal pun dia nggak bunuh kan kehilangan temennya, sahabatnya gitu kok bisa-bisanya masih happy-happy aja gitu. Parah lu. Terus sama netizen juga dilihat di IG-nya Tengmo itu postingannya kayak terus berkurang gitu. Jadi awalnya 2306 terus berkurang sampai 2299. Katanya itu yang dihapus tuh kayak video Tengmo bisa berenang, video anaknya Getik, habis itu video foto-foto Tengmo sama temen-temennya tuh kayak dihapusin. Nggak tahu tuh siapa yang hapus juga nggak tahu gitu. Iya pasti kemungkinan manajernya. Kemungkinan manajernya soalnya karena yang tahu. Pegang. Nah yang pegang kan kemungkinan manajernya pegang kan? Semua kan manajernya itu, bahkan udah kayak dianggap saudara sendiri ya, sampai si anaknya aja diadopsi sama si Tengmo itu. Aduh, takut guys. Baik teman-teman, jadi itu tadi beberapa kejanggalan dan kronologi meninggalnya si Tamonida ini. Sayang sekali ya. Kalau menurut kamu gimana? Kira-kira kesimpulan yang bisa kamu ambil gimana ini? Kalau dari bukti-buktinya sih kayak kelihatan janggal gitu ya. Jadi kayak bukan kayak nggak sengaja dia kepleset terus habis itu meninggal tenggelam, tuh bukan, karena kayak banyak banget bukti-bukti yang mengarah kayak teman-temannya ini menjebak dia gitu. Jadi kalau kesimpulan dari aku sih kayaknya ya sebagai netizen juga, orang awam juga yang ngikutin kasus ini, kayaknya sih dia emang kayak direncanain untuk dibunuh gitu. Iya, kalau melihat juga kronologinya tadi, terus kejanggalannya dari teman-temannya itu juga kok malah kabur, gak ikut menyelidiki. Nah itu kan kayak wah janggal semua ini, dan juga ada beberapa bukti CCTV juga kan ya, dari situ juga mencurigakan si teman-temannya itu. Tapi sampai sekarang itu kasusnya gimana? Apakah udah selesai atau masih diselidiki lagi? Kalau terakhir sih aku lihat di berita, jadi ada kayak teman-temannya itu minta maaf gitu sama ibunya, tapi disertai kayak dikasih uang ibunya. Disogok besti. Tapi sama ibunya dimaafin, kecuali manajernya nggak dimaafin gitu sih. Terakhir sih kayak gitu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil juga ini kayaknya jangan terlalu percaya ke temen ya. Kayaknya seperti itu juga ya. Ya nggak apa-apa kita punya temen deket, tapi tetap harus membatasi, ada beberapa ada batasan-batasan gitu sama temen. Jadi jangan udah semua buat kamu kayak gitu sih kalau yang
bisa aku ambil dari cerita si Tangmo ini, karena ya kasihan juga ya, dia orang baik tapi malah dicelakai sendiri sama temennya. Sepertinya duga-duga saja, tapi kita juga kurang tahu ya teman-teman siapa pembunuhnya, atau memang beneran si Tangmo ini jatuh sendiri gitu. Kita juga kurang tahu. Kita doakan saja semoga proses penyelidikannya lancar dan cepat selesai, dan ketahuan siapa pelakunya yang mencelakai si Tangmo ini tadi. Benar. Nah, menurut kalian gimana cerita dari si Tangmo ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan next time kita akan bahas cerita-cerita horor lagi bersama temen-temen. Kalau dari temen-temen Sobat IndiHome ada cerita horor, boleh komen dan nanti kita akan bacakan juga di podcast Mirror. Kami kira cukup ya Kak. Dan jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan semua sosial media kita indihome.telkom-malang. Jangan lupa juga subscribe Telkom Malang. Terima kasih. Dadah.